Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan? Sudah. Ya, kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Tapi sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum berdoa, kita minta kepada Eki untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai dengan kelompok, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita lanjut. Aku ingin kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk itu silakan Andi kalian selesai. isi absen. Terus si Andi isi. Ya. Ada timnya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu ya. Atau sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum juga. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu bimbingan kelompok ya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kita pada kenal di sini? Sebagian ada yang kenal, ada yang belum ya. Maka dari itu kita perkenalan terlebih dahulu supaya nanti dalam kegiatan kita berlangsung dengan baik ya. Untuk cara kita berkenalan, kita ada sedikit game di sini ya, bermain ya. Cara perkenalannya yaitu nanti Ibu akan melempar bola ini ke salah satu daripada kalian. Nanti siapa yang mendapat bola mengenalkan dirinya dengan cara menyebutkan namanya, kemudian nama panggilannya, dari kelas mana, dan hobinya apa ya. Ngerti? Oke. Itu kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Aldi Ferali, biasa dipanggil Aldi, kelas 11 12 IPS 1, hobi bermain komputer. Perkenalkan, nama saya Reza Octaviani, biasa dipanggil Lisa, dari kelas 12 IPA 1, hobi membaca buku. Perkenalkan, nama saya Nadia, dipanggil Nadia, kelas 12 IPA 2, hobi nonton drakor. Perkenalkan, nama saya Yari Mariani, biasa dipanggil Yari, dari kelas 12 IPA 1, hobi nari. Perkenalkan, nama saya Egi Sultana, biasa dipanggil Egi, dari kelas 12 IPA 1, hobi bermain basket. Perkenalkan, nama saya Nadia, dari kelas 12 IPA 1, hobi membaca. Ini ya. Semuanya pada kenal ya? Ya. Sudah tahu ya, sudah memperkenalkan siapa namanya, kemudian apa hobinya ya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita briefing dulu ya, kita penyegaran dulu. Boleh kita angkat tangannya begini, biar sedikit relax ya.
supaya bimbingan ini berjalan dengan lancar ya. Mana cukup? Oke. Itu kita lanjutkan ya. Kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Yang mana bimbingan kelompok ini tadi belum tahu kan apa itu kelompok ini. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan ya dalam bimbingan counseling, yang mana nanti kita akan membahas topik atau materi yang sama di dalam diskusi kelompok untuk penyelesaian sebuah masalah ya. Oke. Adapun tujuan daripada materi kita kali ini adalah mengenai stop bullying ya. Adapun tujuan kita untuk melakukan bimbingan ini yang pertama yaitu kalian nanti mampu menemukan bentuk dari bullying ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu setelah belajar ini atau bimbingan ini kalian bisa memperbaiki sikap bergaul agar terhindar dari perilaku bullying ya. Kemudian ketiga yaitu nanti bisa mengubah sikap bergaul ya, bergaul yang baik ya atau tidak berperilaku bullying. Dan yang berikutnya yaitu mampu mengalihkan perilaku bullying. Jadi itu tujuan yang akan kita cari ya. Paham? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Lanjut ya. Oke. Untuk kalian ketahui, adapun dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa azas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan, yang mana di sini nanti data-data yang kita peroleh dari bimbingan kelompok ini tidak boleh dibawa keluar dari diskusi kelompok kita ini ya. Data-data yang diperoleh hanya boleh tahu di dalam bimbingan kelompok ini saja. Tapi orang luar dari sini itu tidak boleh tahu ya. Dia wajib rahasiakannya. Kemudian ada azas keterbukaan. Keterbukaan di sini nanti kalian terbuka dengan apapun ya, sesuai dengan materi kita mengenai stop bullying. Semangat kita. Paham ya mengenai azas tersebut ya. Kemudian kita nanti kalian aktif untuk bimbingan kelompok ini. Paham ya? Paham? Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan simak video tersebut. Kemudian nanti dari video tersebut kira-kira apa yang tergambar dari video tersebut ya, simak dengan video ini. Cepet komentar ya kan. Jadwal 3 hari ini tuh. Tadi sudah sama-sama menyimak daripada video ya. Kira-kira tergambar dari video tadi. Seorang siswa yang dipilih oleh teman kelasnya. Kemudian apa yang terjadi? Iya. Dan di situ terjadilah penindasan secara fisik dan mental kepada Mental pada anak tersebut ya. Kemudian apa yang dilakukan anak tersebut setelah dibully tersebut? Ya depresi dan hampir ingin bunuh diri, tapi teman terdekatnya menyadarkannya. Iya, teman terdekat menyadarkannya ya. Kemudian setelah sadar, kemudian pada akhirnya seperti apa? Nah,
akhirnya mereka bisa berdamai dengan teman sekelasnya. Ya, akhirnya mereka bisa berdamai dengan teman sekelasnya lagi ya. Oke, sebenarnya kita dapatkan daripada video tersebut ya. Itu salah satu contoh yang terjadi di sekolah. Sekarang kita mau tanya ya, sebelumnya apa kalian pernah menjadi korban dari bullying? Nah, ya seperti apa itu kalau boleh diceritakan? Waktu kelas 1 SMP pernah berbuat kesalahan pada teman saya dengan mengadukan mereka yang merokok. Terus saya dibully secara relasional, diasingkan dan tidak dihubungi. Pokoknya saya diasingkan itu tidak boleh berteman. Ya, tidak boleh berteman dengan mereka. Ya, sampai berapa lama itu? Sekitar 1 semester. 1 semester. Kemudian setelah itu apa yang kamu lakukan? Setelah itu saya terus menyendiri sampai akhirnya mereka datang sendiri dan meminta maaf pada saya. Oh, kamu tidak melakukan orang gitu untuk bercerita gitu, tidak, memendam sendiri ya. Berarti selama 1 semester kamu dikucilkan dari teman-temannya ya. Oke. Kalau menurut siapa di sini? Kira-kira terhadap masalah yang dihadapi Egy tadi, sebaiknya Egy itu seperti apa? Sharing ya, sharing. Kira-kira sharing sama siapa? Guru, sama teman dekat. Ya, guru bisa ya, kemudian juga teman dekat bisa ya. Itu ya untuk kedepannya apabila ada yang membuli lagi. Ada lagi yang punya pengalaman sama? Ada? Yang pernah? Nggak ada ya? Ya. Atau yang menjadi pembulinya? Ada pernah di sini? Menjadi pembuli? Mana tahu punya pengalaman pernah membuli gitu? Tidak ada, syukurlah ya, tidak ada ya. Oke, kita sekarang akan belajar atau ingin mengetahui sebenarnya bullying itu apa? Ya. Dari video tadi, kira-kira bullying itu apa? Ada yang tahu bullying itu apa? Menyakiti perasaan orang lain. Ya, ada yang lain? Ya. Bullying itu keinginan untuk menyakiti dari satu kelompok yang memiliki kekuasaan kepada kelompok yang lemah. Ya. Bullying itu sebenarnya ingin menyakiti ya, menyakiti dari sekelompok untuk pada kelompok lainnya gitu ya. Di tayangan tadi kita udah melihat kan, itu adalah salah satu contoh bullying ya. Ada yang tahu kira-kira bullying itu apa? Iya, coba ya. Bully yaitu hasrat atau keinginan untuk menyakiti baik dari kelompok yang memiliki kekuasaan kepada kelompok yang lemah, baik secara fisik maupun kekerasan. Ya. Jadi itu bullying ya. Ada lagi yang lain? Ya. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang baik secara verbal, emosional atau psikologis. Iya. Ada lagi yang lain? Bullying itu apa? Ada lagi? Menurut kalian bullying itu apa? Ya. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang kepada suatu kelompok yang lemah yang dilakukan oleh suatu kelompok yang memiliki kekuasaan baik itu secara fisik, verbal maupun relasional. Baik, itu jelas bullying itu adalah hasrat ingin menyakiti yang bagaimana, yang punya kekuasaan ingin menyakiti yang lemah. Itulah bullying ya. Jadi di sini ada yang pernah bullying, jadi pelaku bullying. Tidak ya. Oke, baik. Sekarang kita ingin mengetahui jenis-jenis bullying itu apa saja? Ada yang tahu? Apa saja jenis-jenis daripada bullying? Ya, bullying secara verbal. Secara verbal itu apa contohnya? Iya, pengejekan terhadap nama, ya, identitasnya, gitu ya. Kemudian hinaan, ya, hinaan mungkin ejekan terhadap nama orang tua dan lain sebagainya, ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa? Secara fisik. Kalau secara fisik seperti apa contohnya? Menendang, ya, kekerasan fisik ya, memukul gitu kan. Kemudian
Iya, secara jenis yang ketiga adalah secara rasional. irasional. Irasional itu apa maksudnya? Pengasingan atau isolasi. Iya, menyendiri ya. Tidak mau Mengasingkan. mengucilkan ya, mengasingkan. Tidak mau mengajak teman tersebut bergabung ya, sehingga dia menjadi terkucil di dalam kelas atau lingkungannya ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah jenis-jenis daripada bullying. Oke, kemudian selanjutnya kita ingin tahu ciri-ciri bullying itu apa kira-kira? Ciri-ciri yang bullying. Pertama terhadap fisiknya. Iya, fisiknya seperti apa dia itu ciri-cirinya? Adanya Kulit pakaian mungkin ya. dari pakaiannya, rusak, Rusak. hilangnya barang dari dia, Ah. uangnya dan atau badannya. Iya, itu secara fisik mungkin dari segi pakaiannya rusak ya, karena mungkin ditarik-tarik sehingga robek atau dilempar mungkin dengan kotoran gitu ya, sehingga pakaian itu kotor gitu kan. Kemudian mungkin kehilangan apa tadi? Kehilangan barang berupa uang mungkin ya, diambil oleh si pembuli. Si pembuli itu secara fisik. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Secara emosi. Secara emosi, apa contoh secara emosi? Terlihat lemah. Terlihat tidak bahagia, lemah, tidak bahagia ya, cemas, wajah kusam, wajah kusam gitu ya. Ada lagi? Secara akademik, Ya, secara akademik gimana? adanya prestasi belajar Iya. dan semangat belajar. Semangat belajar, kemudian turun akademik belajarnya ya. Ada lagi? Secara sosial, Secara sosial bagaimana? mereka melakukan perkelahian di mana korban tidak dapat membela diri dan mempertahankan dirinya. Iya, secara sosial ya, terjadi perkelahian sehingga dia tidak bisa membela dirinya ya. Itulah ciri-ciri anak yang kena bullying. Kira-kira dari ciri-ciri tersebut bagaimana? Kira-kira apa penyebab terjadi bullying? Yang pertama, ada kurangnya kasih sayang dari orang tua. Ya, yang pertama mungkin kurang kasih sayang orang tua. Kenapa kira-kira bisa kurang kasih sayang? Mungkin karena orang tuanya sibuk. Iya. bekerja, Hah? sehingga anaknya tidak diperhatikan. Ya, orang tua sibuk bekerja mencari uang, sehingga anak tidak diperhatikan. Jadi dia mencari perhatian dari luar ya. Kemudian apa lagi? Apa penyebabnya? Melihat adegan kekerasan, dan maupun Ya, dia mungkin melihat ya adegan-adegan bullying atau kekerasan terjadi, baik mungkin yang secara langsung gitu kan, atau melalui media sosial ya. Dia apa lagi? memiliki kekuasaan. Nah, keinginan untuk memiliki kekuasaan, merasa nanti dia hebat semua, sehingga semua orang tunduk kepadanya ya. Kemudian apa lagi? Selalu berantem, selalu berkelahi. Iya, selalu berkelahi karena ingin menunjukkan dia tadi hebat ya, itu dia ya. Oke, adapun dampak dari bullying tersebut ya, dampak negatif yang ditimbulkan dari bullying itu apa? Kan tentu berdampak kepada korbannya gitu ya. Kira-kira dampaknya itu apa? Depresi ya. Kemudian Fisiknya terkadang sering merasa sakit kepala, sakit perut. itu mungkin kalau bullying terjadi pada fisik ya, mungkin terjadi kekerasan sehingga menyakiti fisiknya, mungkin sakit kepala dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Dan semangat belajar. Semangat belajarnya berkurang. Kenapa semangat belajar berkurang? Karena ke sekolah dia merasa Iya, semangat ke tidak sekolahnya. nyaman ya, tidak nyaman karena mungkin merasa takut dengan si pembuli. Kemudian apa lagi? Ya, suka menyendiri ya, sehingga dia tidak mau berbaur dengan yang lainnya. Kemudian lagi contoh Menyebabkan lainnya. stres berat
yang mengakibatkan berarah kepada bunuh diri. Ya, padahalnya juga nanti dia stres ya. Kalau sudah stres bisa saja nanti dia mengakhiri hidupnya, ya, mengakhiri hidupnya karena menurut dia dia bingung harus bagaimana ya, karena dalam hidupnya itu tidak nyaman lagi, gitu ya, sehingga dia mengambil jalan pintas ya. Oke, itu dia dampak bullying yang terjadi pada korban. Kemudian bagaimana cara kita mencegah itu? Pertama tadi apa? Iya, sering ya, sering kepada mungkin apakah guru, sahabat, ya, orang tua mungkin ya. Kemudian selain dari itu apa? Melakukan pembelaan ya. Kemudian apa lagi? Bersikap percaya diri. Bersikap percaya diri ya. Kemudian tidak menyendiri ya, berbaur dengan temannya. Nanti kalau bergabung dengan temannya kita bisa terlindungi ya. Kemudian mencari tempat ternyaman ya, menghindari bullying tersebut ya. Kita cari tempat, kalau bisa nampak oh ini dia itu orang pembunuh, kita hindari ya. Ini adalah contoh bagaimana cara kita mengatasi daripada bullying tersebut ya. Paham ya sampai di sini ya? Paham? Ada yang ingin tanyakan? Ada? Tidak ada? Oke. Ibu ingin tahu ya, tapi ibu ingin kalian nanti memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita atau bimbingan yang sudah kita lakukan. Tapi sebelumnya itu kita bermain dulu ya. Kalau ibu bilang ini Masya Allah, kemudian kalau ibu bilang ini luar biasa, kemudian kalau ibu begini hebat. Ingat? Masya Allah, luar biasa, hebat ya. Jadi begitu ya. Oke, kita mulai. Masya Allah, luar biasa, hebat. Sekali lagi. Masya Allah, luar biasa, hebat. Luar biasa, hebat. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Sekarang kita lanjutkan. Kira-kira dari bimbingan yang sudah kita lakukan, dari materi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Dari bimbingan kelompok tadi yang kita bahas adalah tentang bullying. Jadi dari kesimpulan dari bimbingan ini yaitu kita dapat mengetahui beberapa jenis-jenis atau poin-poin dari bullying dan juga cara mencegahnya. Begitu ya. Ada yang lain? Coba dari Yarli. Dari yang sudah dilakukan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bully itu merupakan keinginan untuk menyakiti. Dengan menyakiti itu kita dapat merusak mentalnya seseorang dan mengakibatkan dampak buruk kepada dirinya. Mengakibatkan dampak buruk pada dirinya. Kita sudah tahu ya, kemudian kita sudah tahu bullying itu apa, kemudian jenis-jenis daripada bullying gitu kan, kemudian dampak yang ditimbulkan dari bullying, kemudian bagaimana cara mengatasi bullying ya. Nah, kira-kira Aldi, apa tadi ciri-ciri dari bullying dari segi fisik, apa contohnya? Contohnya kekerasan, Iya. seperti menendang, Kemudian bajunya rusak, ya, kepala mungkin. kepalanya seperti kayak ada berdarah gitu. Iya, pusing atau terjadi luka ya. Itu secara fisik ya. Kemudian siapa? Nia ya. Bagaimana tadi cara mengatasinya? Dengan sharing Dengan sering kepada orang terdekat, itu membela diri sendiri. Ya, tadi yang ada sharing tadi ya. Kemudian bercerita pada orang terdekat, mungkin orang tua atau teman gitu kan. Kemudian berani melawan. Oke, baik. Sekarang kita sudah tahu tuh mengenai bullying tersebut, stop bullying kan gitu kan, mulai dari pengertian sampai kepada cara mengatasi bullying ya. Dari materi ini, dari bimbingan ini,
sebaiknya kita harus bagaimana dari Kita kalau dari kita membuli orang, kita bisa menyakiti dia. Dan tadi mengetahui bahwa dia itu memiliki kalau si siapa Reza, setelah kita belajar ini nih mengetahui bullying ini, bagaimana ke depan? Sikap yang harus ditunjukkan ke depannya yaitu kalau kita sebagai korbannya, sebaiknya kita sering melakukan sharing. Apabila kita sebagai pelakunya, seharusnya kita sadar bahwa tidak semua apa yang kita lakukan itu semuanya berarah kepada kebaikan, melainkan itu menimbulkan korban Suatu suatu keburukan. ada korban tersebut ya. Kalau si Nia, gimana setelah belajar ini, apa yang ada dalam pikiran kamu? Kamu seperti apa nantinya? menjauhi dan sikap bullying. Ya, jadi Kalau ada teman yang kayak dibully, didekatin, tanya gitu. oh, gitu ya, membantu ya. Oke, kalau dari Egi, bagaimana Egi kita setelah belajar ini mengetahui bullying ini, kira-kira ke depannya seperti apa? Tentu saja menghindarinya, Bu. Karena kalau kita jadi pelaku juga akan menimbulkan korban. Nanti korban itu juga bisa jadi menjadi kasus seperti kasus yang bisa dibawa ke jalur hukum. Iya. Kalau Adi, gimana Adi? Setelah kita mengetahui bullying ini, apa yang mau lakukan setelah ini? Kalau menurut saya, bullying itu sangat membahayakan karena bagi korban, bullying itu dapat merusak mental pada korban yang telah diperlakukan. Oke, kalau Nia, Widya, apa yang kamu lakukan setelah ini, setelah mengetahui ini? Menghindari pembulian kepada teman yang lemah dan juga melawan ketika kita menjadi korban bullying. Baik, oke ya, nampaknya di sini semuanya udah paham ya. Tentunya kita harus menjauhi bullying tersebut ya. Bagi kita kalau mungkin pernah membuli, berarti kita harus jauhi untuk memperbaikinya, tidak seperti itu lagi ya. Kalau kita korbannya, tentu kita harus berani melawan atau menjauhi daripada si pembuli. Baik, ada yang ingin tanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya pertemuan atau bimbingan kelompok kali ini. Tapi nanti ada di sini lembar kerja yang akan kalian isi ya. Nanti Ibu bagikan lembar kerja ini, kemudian kalian isi. Kemudian setelah itu kembalikan sama Ibu ya. Paham ya? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bagikan dulu ya lembar kerjanya. Itu ada pesannya ya. Ini ya. Misalnya sudah selesai, boleh kalian kembalikan kepada Ibu ya. Coba diperhatikan dulu apa yang harus dikerjakan. Kalau misalnya tidak mengerti, boleh ditanyakan. Kita mengakhiri kegiatan kita ini. Oke, kalau sudah paham, baik, bimbingan kelompoknya kita cukupkan sampai di sini ya. Kita mintakan kembali kepada Egi untuk berdoa ya, menutup kegiatan kita ini. Sebelum kita menutup bimbingan kelompok kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Selesai. Oke,
Terima kasih ucapkan ya pada anak-anak ibu semuanya ya. Jika ada kesempatan kita nanti akan memberikan dengan topik lagi ya, mungkin dengan apakah dengan topik yang sama atau materi yang berbeda ya. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi